Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Eka Putri, NPM 1941288, asal kelas akuntansi 19BX. Di video ini saya akan melakukan critical review film dari film Stick dan Pensil. Film Stick dan Pensil ini disutradarai oleh Ardi Octavian yang diproduksi oleh MD Pictures, yang naskahnya ditulis oleh Joko Anwar. Film ini tayang pada 19 April 2017. Film ini diperankan oleh Ernest Prakasa sebagai Tony, Anjit Erwana sebagai Agi, Tajana Safira sebagai Bubu, dan Indah Permatasari sebagai Saras. Film Stick dan Pensil ini menceritakan tentang Tony dan ketiga temannya, di mana mereka merupakan orang yang sombong dan sering diejek oleh teman-temannya. Lalu suatu ketika gurunya meminta untuk mereka mengikuti lomba menulis esai mengenai masalah sosial. Lalu mereka berinisiatif untuk mendirikan sekolah darurat untuk anak-anak yang kurang mampu. Anak-anak tersebut sangat mengapresiasi dengan didirikannya sekolah darurat tersebut. Sehingga Tony dan ketiga temannya semakin bersemangat untuk mendirikan sekolah darurat tersebut. Namun, sekolah darurat itu ditentang habis-habisan oleh orang tua dari murid-murid mereka, di mana orang tua mereka berpikir pendidikan tidak penting untuk kehidupan mereka. Belum lagi, Tony dan teman-teman tetap mendapat ejekan dari teman-temannya. Namun, tentangan-tentangan tersebut tidak membuat mereka patah semangat. Mereka justru tetap bersemangat untuk membuka sekolah darurat. Hingga pada bagian akhir cerita, mereka ternyata tidak memenangkan lomba esai tersebut, tapi sekolah darurat yang mereka dirikan masih berjalan dengan bantuan dari berbagai pihak. Elemen-elemen plot yang pertama, introduksi atau pengenalan tokoh. Film Stick dan Pensil ini melibatkan 4 sahabat, yaitu Tony, Bubu, Agi, dan Saras. Lalu ada guru mereka yaitu Pak Adam, Edwin, musuh mereka, dan anak jalanan sebagai murid mereka, dan juga orang tua dari murid-murid. Konfliknya yang terjadi awal mulanya saat guru dari 4 kawan tersebut minta mereka untuk mengikuti lomba menulis esai mengenai masalah sosial. Klimaksnya saat sekolah darurat telah berjalan, namun orang tua murid-murid sekolah darurat tidak setuju anaknya sekolah karena sekolah dinilai tidak penting untuk kehidupan mereka. Nanti klimaksnya, keempat sekawan memfokuskan untuk berhenti menjadikan proyek ini reputasi semata dan memfokuskan agar anak-anak tidak mampu dapat bersekolah kembali untuk menata masa depan mereka yang lebih cerah. Resolusinya, keempat sekawan tidak memenangkan lomba esai tersebut, namun sekolah darurat yang mereka dirikan tetap berjalan dan didukung oleh berbagai pihak. Elemen kreatifnya, film ini menggunakan dialog bahasa sehari-hari yang mudah dipahami dan tidak membosankan. Kualitas pengambilan gambarnya pun sangat baik karena sutradaranya pun tidak diragukan keahliannya. Untuk karakter pemain terlihat natural dan pemilihan kostum, tempat, dan lain-lainnya sangat serasi. Film ini juga mencoba menyelipkan pesan melalui keseharian masyarakat yang jarang terdeteksi oleh kalangan menengah. Film ini diharap mampu menginspirasi siapapun yang menontonnya. Opininya, untuk jalan ceritanya premis sederhana namun berisi, di mana contohnya masih banyak orang tua yang menganggap pendidikan hanya untuk membuang-buang waktu saja. Kemudian ada potret realistis yang diambil dari sudut pandang anak remaja zaman sekarang, di mana lebih mementingkan reputasi sehingga mereka lupa diri. Lalu film ini juga menyelipkan sedikit unsur politik, salah satu contohnya yang diadaptasi dari kisah nyata tentang penggusuran dan relokasi ke rumah susun. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari film Stick dan Pensil ini, kita bisa memahami makna persahabatan dan kehidupan sosial masyarakat yang belum banyak diketahui oleh masyarakat sekitar. Dalam film ini pun banyak pelajaran yang dapat kita jadikan sebagai inspirasi. Contohnya, kegigihan dan pantang menyerahnya Tony CS untuk mendirikan sekolah darurat. Film ini juga mengharapkan bahwa kasus yang tidak menunjukkan sikap beradab dapat dihentikan melalui upaya berbagai pihak. Untuk para pemain film, Stick dan Pensil ini bisa menjadi salah satu media paling efektif
sebagai kampanye anti-bullying yang dilakukan masyarakat seperti yang didapatkan oleh Tony CS di sekolahnya. Sekian critical review film dari saya. Terima kasih.